Kristianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan pembicara yaitu Guru Firman Kristianto membahas mengenai hidup di dalam kasih. Berjumpa kembali dengan saya Guru Firman Kristianto. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hidup di dalam kasih. Tema kita adalah hidup di dalam kasih. Kita akan belajar mengenai sebagai umat Allah, perlukah kita melakukan kasih terhadap kemuliaan Allah. Saudaraku, manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup tanpa hubungan dengan orang lain. Itu berarti seorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya yang wajar ketika menjalani hubungan dengan orang lain. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas kita sebagai umat Allah. Ketika kita mengakui bahwa kita umat Allah, kita harus melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Karena perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud memiliki hubungan dengan yang baik, terutama dengan dirinya sendiri, baru bisa melakukan hubungan dengan orang lain. Gimana kalau kita dengan diri kita sendiri tidak bisa mengasihi, apalagi dengan orang lain? Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah dahulu mengasihi kita dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib, yang menandakan bahwa Yesus mengasihi semua umatnya dan mengajarkan kita untuk saling mengasihi untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mereka yang melakukan perintah ini Yesus menyebut sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dengan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami mengenai tugasnya atau kewajibannya sebagai umat Allah, salah satunya untuk melakukan kasih di dalam hidupnya. Saudaraku, semua orang Kristen dari anak-anak sampai orang tua pun dapat dengan mudah mengatakan tentang kasih, walaupun kenyataannya kehidupan Kristen seringkali bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang berpikir mengenai kasih ketika ia tidak punya masalah dan baik-baik saja dengan orang lain, terlalu tersenyum dengan orang lain, dia menganggap sudah melakukan kasih. Tetapi yang dimaksud melakukan kasih itu tidak seperti itu. Kita akan belajar mengenai Paulus tentang bagaimana cara seseorang
Kristen hidup di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang harus mesti diperhatikan, yaitu jangan berpura-pura. Kasih itu janganlah berpura-pura, terdapat pada Roma 12 ayat 9. Mari kita mendahului untuk mengampuni, menghormati, dan membantu sesama. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, bersedihlah dengan orang-orang yang bersedih. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan serahkan karena Tuhan yang berhak membalas segala sesuatu. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan tugasnya sebagai panggilan dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan dirinya sendiri. Yang dimaksud di bagian kali ini, kita melakukan kasih jangan berpura-pura, melainkan dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kasih kita lakukan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kita sendiri dalam melakukan ataupun mengasihi. Bukankah banyak gereja jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitulah bersemangat, tetapi untuk melakukannya begitu berat. Akibatnya banyak yang kehilangan jati dirinya dan bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus terhadap umat Kristen tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Semua tidak pandai berbicara tentang kasih atau memahami saja, tetapi lebih dari itu kita juga harus tinggal di dalam kasih itu sendiri. Ada satu ayat untuk menutup pembelajaran kita pada kali ini, yaitu terdapat pada Roma 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata bahwa sedapat-dapatnya kalau itu hal bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita sebagai umat Allah harus hidup saling mengasihi dan tumbuhkan perdamaian dimanapun kita